Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Prolog. Sekitar 10 tahun setelah rilis sebuah permainan, komunitas pemain pasti akan merasa bosan sampai pada titik mengakumulasi semacam kerusakan otak. Pada saat itu, karena kurangnya konten baru, para pemain mulai melakukan perilaku aneh, seperti hanya mengenakan sehelai pakaian dalam dan menyelesaikan ruang bawah tanah dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa bahkan mengulang-ulang konten yang ada sampai mereka benar-benar menguasainya. Di antara para pemain tersebut, ada yang berani memilih karakter tingkat sampah yang tidak akan disentuh oleh orang lain. Dan saya adalah salah satu dari mereka. Permainan itu disebut Aether World. Awalnya dirilis sebagai permainan simulasi kencan yang dipasarkan untuk wanita, tetapi berkat gaya pertarungannya yang mencolok, konten yang tak terbatas, dan banyaknya karakter yang bisa dimainkan, permainan unik ini mengejutkan banyak pemain pria. Beberapa karakter mudah dimainkan, namun memiliki performa terbaik, sementara yang lain benar-benar sampah, dengan tingkat kesulitan yang begitu ekstrem, sehingga bahkan pemain veteran 10 tahun pun enggan menyentuhnya. Benar sekali. Dan saya adalah orang aneh yang telah memainkan karakter Baekgyu Sol, yang memiliki tingkat kesulitan mengerikan, performa terburuk, dan lebih banyak kelemahan daripada keuntungan selama 10 tahun penuh. Sejujurnya, saya bahkan tidak bisa memahami mengapa karakter seperti itu ada. Di dunia fantasi Aether, di mana segalanya berputar di sekitar sihir dan semua orang bisa menggunakannya, Baekgyu Sol adalah satu-satunya yang tidak bisa. Oleh karena itu, karakter tersebut tidak populer sama sekali, dan dia diperlakukan seperti figuran yang hampir tidak memiliki kehadiran. Tentu saja, bukan berarti Baekgyu Sol tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan satu keterampilan sihir yang disebut Flash. Flash adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja selama mereka adalah penyihir. Tetapi karena waktu tunggunya yang lama, konsumsi mana yang berlebihan, dan efek stun 2 detik setelah digunakan, sangat sedikit orang yang menggunakannya. Apakah hanya itu? Tidak. Pada dasarnya, Flash menteleportasi seseorang secara acak ke jarak antara 3 meter hingga 10 meter, dan bahkan arah teleportasinya acak. Jika seseorang benar-benar tidak beruntung, dia bisa saja menabrak tanah atau bahkan menembus langit-langit atau dinding, yang mengakibatkan kematian instan. Dengan kata lain, Baekgyu Sol adalah karakter yang tidak bisa menggunakan sihir apapun, kecuali keterampilan sampah Flash yang tidak pernah dipelajari atau digunakan oleh siapapun. Tentu saja ada beberapa keuntungan. Karakter Baekgyu Sol telah melatih Flash sampai ke tingkat ekstrim. Dia bisa mengatur arah gerakan dan bergerak dalam jarak tetap, sambil menghilangkan efek stun 2 detik. Selain itu, karena Baekgyu Sol tidak memiliki statistik mana sejak awal, tidak perlu khawatir tentang konsumsi mana. Tapi hanya itu saja. Kesimpulannya, fakta bahwa dia bisa sedikit meningkatkan keterampilan sampah Flash adalah akhir dari segalanya. Flash, pada dasarnya adalah keterampilan yang memungkinkan gerakan sangat cepat. Begitu cepat sehingga jika seseorang menabrak dinding setelah gagal mengatur jarak, mereka akan mati seketika karena dampak yang luar biasa. Karena itu, saat bertarung di ruang sempit dengan banyak musuh di sekitarnya, Baekgyu Sol biasanya berubah menjadi orang bodoh yang tidak berdaya. Untuk alasan itu, mampu mengendalikan jarak Flash hampir menjadi hal yang penting, sambil juga sangat sulit. Jadi secara alami itu tidak terlalu populer. Bagaimanapun, siapa yang akan menaikkan karakter sampah tanpa keterampilan sihir selain Flash dalam permainan, di mana karakter lain bisa dengan mudah dan efisien menggunakan keterampilan sihir? Banyak pemain hardcore mengambil tantangan itu, tetapi semuanya menyerah pada akhirnya. Sementara semua orang berhenti, saya terus berlatih Flash berulang-ulang, dan akhirnya saya berhasil menguasainya sepenuhnya. Setelah menyadari bahwa karakteristik Flash memungkinkan kemajuan yang cepat, saya belajar bagaimana membatalkan keterampilan di tengah jalan yang memungkinkan saya melakukan kontrol jarak. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi sebenarnya Flash hanya membutuhkan waktu sekitar 0,1 detik. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dikendalikan oleh siapapun. Saya menjadi sangat terobsesi dengan memainkan karakter dengan keterampilan tunggal ini. Dan berbeda dengan karakter penyihir lainnya, saya hanya mengandalkan kontrol yang tepat untuk mengatasi segalanya. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk pertarungan PvP melawan karakter penyihir yang dikendalikan pemain lain. Setelah 10 tahun.
Kamu telah mengalahkan bos terakhir naga hitam iblis malam tergelap di bulan ke-13. Saya akhirnya membunuh bos terakhir yang bahkan tidak saya ketahui keberadaannya. Apa? Saya hanya menjalankan misi mendadak untuk menemukan pahlawan wanita yang tiba-tiba menghilang. Mengapa tiba-tiba muncul naga hitam dengan nama yang begitu mengesankan? Apa ini bos terakhir? Tunggu, apakah ada bos terakhir dalam permainan yang ditujukan untuk wanita? Bukankah seharusnya permainan ini berakhir dengan karakter utama, berakhir dengan tokoh wanita dan menikah? Ini pertama kalinya saya bermain game seperti ini, jadi saya tidak tahu. Tentu saja, yang disebut pertama kali saya bermain game ini, sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu. Entah bagaimana, saya merasa saya harus melawan bos ini untuk waktu yang cukup lama sebelum ia mati. Meskipun telah melengkapi diri dengan artefak tingkat legendaris satu persatu dan memaksimalkan statistik saya, itu adalah perjuangan yang sengit. Untungnya, saya menang. Akan sangat memalukan kehilangan gelar sebagai pemain hardcore. Apa ini naga? Naga hitam iblis, malam tergelap di bulan ke-13. Namun, itu adalah bos terakhir, jadi saya membaca latar belakang ceritanya secara singkat karena penasaran. Ceritanya seperti ini. Ada kelompok gila seperti sekte yang disebut penyihir gelap, yang telah menyusup dan menyembunyikan diri di berbagai bagian dunia fantasi ini. Ternyata, tujuan akhir mereka adalah mencemari dunia ini dengan dunia bawah, gerbang persona. Dan akhirnya, ketika penyihir gelap telah sepenuhnya meliputi dunia melalui gerbang persona, yang muncul adalah naga hitam iblis. Saya tidak terlalu tertarik pada ceritanya dan hanya menikmati kerajinan alkimia atau apapun yang dilakukan NPC, jadi saya tidak tahu bahwa hal seperti itu sedang terjadi di latar belakang. Wow, seluruh dunia telah hancur. Melihat peta terlambat, 90% benua telah terkikis dan berubah menjadi abu oleh gerbang persona, dan hanya latar belakang permainan, Akademi Stella, yang tetap utuh. Namun itu ternoda merah dan situasinya tampak suram. Saya sibuk mengalahkan pemain lain di server PvP terintegrasi, jadi saya benar-benar tidak menyadarinya. Saya penasaran dengan reaksi komunitas jika saya mengambil tangkapan layar ini dan mengunggahnya. Jadi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya pergi ke forum dunia Aether. Apa ini? Postingan beberapa pemain yang tersisa menerima lonjakan aktivitas untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Permainan sampah ini tiba-tiba muncul naga hitam atau apapun itu, dan semua data permainan saya hancur. Thread. Apa sih naga hitam ini? Menunjukkan bahwa karakter saya mati dan sekarang saya kan tidak bisa masuk. Wow, saya baru kembali setelah sekian lama karena media sosial saya meledak. Dan tebak apa? Karakter saya terhapus. Ada apa dengan itu? Komunitas penuh dengan postingan yang mengungkapkan keluhan mereka setelah menemukan bahwa karakter mereka telah dihapus setelah kembali setelah waktu yang lama. Apa? Saya rasa bos terakhir tidak hanya muncul untuk saya, tetapi muncul secara bersamaan di semua konsol pemain. Betapa anehnya. Namun ada satu hal yang aneh. Saya menggulir melalui panel yang menyala selama beberapa saat, tetapi tidak ada postingan dimanapun yang mengatakan ada yang mengalahkan naga hitam. Tidak peduli berapa banyak artefak tingkat legendaris yang menghiasi karakter saya, itu tetap saja karakter sampah. Ada jauh lebih banyak pemain yang telah menaikkan karakter yang mengeksploitasi celah yang sama atau lebih kuat daripada milik saya. Naga hitam seharusnya sudah dikalahkan puluhan kali untuk menjadi normal. Pada saat itu, saya menemukan postingan oleh pemain terkenal dengan peringkat tinggi dan mata saya terbelalak kaget. Tunggu, teman-teman. Apakah bos ini memang tidak dimaksudkan untuk dikalahkan sejak awal? Sial, naga hitam ini memiliki pasif 99 resistensi sihir, tanpa waktu tunggu pada penyerap sihir, dan terus-menerus mengeluarkan pelepasan sihir. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Serius, monster bug macam apa ini? Harus bertanya pada pengembang, sungguh. Oh, benar, ada sesuatu seperti itu. Tentu saja agak tidak adil memiliki kemampuan untuk meniadakan sihir di dunia sihir. Tapi itu berbeda bagi saya. Flash hanyalah keterampilan teleportasi, jadi saya tidak punya pilihan selain menguasai keterampilan tempur yang luar biasa. Akibatnya, saya akhirnya menjadi satu-satunya pemain dalam permainan yang telah meningkatkan kekuatan serangan fisiknya daripada kekuatan serangan sihir. Dan karenanya saya juga satu-satunya pemain yang berhasil berburu naga hitam iblis. Wow.
Sepertinya saya satu-satunya yang mengalahkannya. Penuh dengan kegembiraan, saya akan membuat agro skala besar di bawah judul Pencapaian Solo Pemburuan Naga Hitam. Ketika, tiba-tiba, bersamaan dengan munculnya suara bip yang seolah menggema di seluruh dunia, kekuatan hilang dari tubuh saya, dan dunia mulai berputar. Karena mencapai akhir yang salah, 90% dunia ether telah dihancurkan. Apa ini? Langit-langit semakin jauh. Penglihatan saya kabur. Dunia tampak semakin jauh. Tetapi kamu adalah pemain yang paling dekat dengan akhir sejati. Aku menangkap naga hitam. Aku harus menyombongkannya. Bisikan aneh yang menyeramkan mencapai telinga saya, tetapi rasanya anehnya jauh. Saya sungguh-sungguh berharap kamu mencapai akhir sejati. Dunia tenggelam dalam kegelapan.